Tahukah Anda bahwa China menggantikan semua master dari pasar perdagangan dengan meningkatkan volume perdagangannya hingga maksimum? Sebagian besar produk dalam kehidupan sehari-hari kita berlabel Made in China. Ini menunjukkan seberapa besar China mengekspor materialnya dan seberapa besar dunia bergantung pada produknya. Mulai dari barang kebutuhan sehari-hari hingga barang berteknologi tinggi, China membuat segalanya. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak melihat produk dari negara lain sesering kita melihat produk China? China adalah pedagang besar. Volume perdagangannya telah melewati perdagangan Amerika Serikat, dan jumlah uang yang dihasilkan dari perdagangan China melewati perkiraan siapapun. China sedang berupaya membuat inisiatif yang memungkinkannya menjual barang ke seluruh dunia dalam jumlah besar. China adalah satu-satunya negara yang menjual barang paling banyak ke dunia. Alasan mengapa China disebut pabrik dunia dan memiliki perdagangan yang luas adalah karena produksi dan kemampuan manufakturnya. Berbagai alasan mengapa dunia memberi gelar China pabrik dunia. Yang pertama, China memiliki kapasitas produksi terbesar. China juga memiliki semua tenaga kerja dan kemampuan yang diperlukan untuk membuat jutaan produk. Yang kedua, China mendapatkan keunggulan biaya. Biaya produksinya relatif lebih rendah. Tenaga kerja yang lebih murah telah memungkinkan banyak perusahaan domestik menjadi lebih kompetitif. Pemerintah China juga sangat mendukung perusahaan domestiknya, dan itu membantu China membuat lebih banyak pembangunan. China juga satu-satunya negara dengan industri yang berorientasi ekspor, di mana industri dijalankan dengan niat untuk membuat produknya memenuhi tingkat ekspor. Perusahaan-perusahaan di China menjalankan tujuan ini, dan mereka membantu China untuk menjadi negara perdagangan nomor 1. China bekerja keras membuat sebagian besar industrinya cukup baik untuk menjadi pemasok global, dan baru-baru ini China berfokus pada industri besar. Industri China yang menjual produk kecil ke dunia telah dikenal luas, tetapi sekarang China ingin melangkah, dan untuk itu China mulai berfokus pada industri EV. China ingin meningkatkan kemampuan produksi industri EV-nya, dan hanya dalam setahun China berhasil mewujudkannya. Tahun lalu, volume ekspor EV China masih kalah dari Jepang, tetapi tahun ini China telah meninggalkan Jepang dalam volume ekspor EV. China mengekspor 1,7 juta unit EV pada kuartal pertama, sementara Jepang sejauh ini mengekspor 1,3 juta unit. Tetapi sebelum kita membahas tentang bagaimana China meninggalkan Jepang, terlebih dahulu kita akan selami latar belakangnya. Jepang adalah negara yang telah menguasai industri EV di masa ketika China tidak mampu membuat kendaraan apapun. Jepang termasuk di antara sedikit negara yang merupakan pakar EV. Jepang juga menjual EV di tingkat global. Jepang memiliki banyak industri EV yang menjadikan Jepang dikenal sebagai produsen terbesar, dan industri otomotif Jepang telah menjadi topik perbincangan hangat. Setelah dunia mengenal industri EV, Jepang langsung menjadi pemasok global. EV adalah mobil tercanggih yang dibuat saat ini, dan oleh karena itu banyak orang tiba-tiba beralih ke EV. Sebagian besar pemerintah juga telah menerima dan mendorong perusahaan EV serta orang-orang yang menggunakan mobil ini. Banyak negara juga telah membuat stasiun pengisian di kota-kota, sehingga orang dapat dengan mudah membeli kendaraan tanpa harus khawatir tentang masalah baterai. Negara-negara yang menguasai industri mobil juga membuat EV, dan ini membuat mereka mendapatkan segmen pasar baru. Dan oleh karena itu, semua negara yang dulu menjadi produsen mobil sudah membuat EV. Tetapi pesaing lain juga melangkah hanya dalam beberapa tahun yang lalu, dan pesaing itu adalah China. China telah bekerja sangat keras dalam industri mobilnya, dan sekarang bekerja secara ekstensif pada industri EV-nya. China ingin menjadi pemasok global baru dan melampaui Jepang. Dan di luar dugaan, sebagai pendatang baru di industri ini, China kini telah melampaui Jepang. Volume ekspornya telah meningkat, dan Jepang telah kalah dari China. Kemampuan China sekarang telah jauh meningkat, dan kedepannya akan sangat sulit bagi Jepang untuk mengalahkan China dalam perlombaan ini. Sekarang di sebagian besar negara, EV buatan China akan terlihat di jalan-jalan, dan China telah mendapatkan dominasi di pasar.
China kini menyandang predikat sebagai produsen EV terbesar. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana China mencapai tujuan ini? Menggantikan seorang raja di pasar sangatlah tidak mudah. Itu membutuhkan kerja keras, dan ini adalah sesuatu yang telah China lakukan dengan sangat baik. China bekerja di industri ini selama bertahun-tahun dan akhirnya mampu menggantikan Jepang. Pemerintah China juga membantu dalam menandatangani banyak kesepakatan. Tidak hanya itu saja, pemerintah China juga mendorong perusahaan untuk mencapai potensi tertinggi mereka. Sebagian besar perusahaan EV memiliki kapasitas produksi yang besar, tetapi mereka tidak dapat mencapai potensi penuhnya karena banyak keterbatasan. Beberapa menghadapi masalah rantai pasokan, sementara yang lain menghadapi masalah bahan mentah. Tetapi China memiliki rantai pasokan yang sepenuhnya terintegrasi. Ini membantu perusahaan China mencapai potensi penuh mereka. Bahan mentah berbiaya rendah juga memungkinkan perusahaan China membuat barang tanpa masalah. Semua inisiatif perdagangan China diambil berdasarkan inisiatif China 2025. Tujuan ini membuat China menjadi powerhouse di industri teknologi tinggi. Tujuan dari inisiatif ini yang pertama adalah untuk tidak bergantung pada negara manapun. China harus mandiri dalam semua teknologi tinggi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah membuat China berinvestasi besar-besaran dalam inovasinya. Hal ini akan membuat teknologi China dominan, baik secara domestik maupun global. Dan saat mendekati tahun 2025, China sudah harus semakin dekat dengan semua rencana ini. Sebagian besar industrinya mendominasi dunia, volume ekspornya bahkan akan diakses sebelum tahun 2025. Dan saat itu, semua perusahaan besar akan tertinggal oleh perusahaan China. Bukan hanya Amerika Serikat saja yang akan tertinggal oleh China, tetapi semua negara yang menjadi nomor satu di sektor manapun harus memastikan mereka menjadi target China berikutnya. China akan menguasai semua sektor, dan ini akan membuat banyak negara kehilangan label keunggulan mereka. Target China adalah untuk tidak bersaing dengan siapapun, tetapi bersaing dengan dirinya sendiri. Setiap harinya, China menjadi semakin baik di semua industri, dan ini akan membuat para ahli lama kehilangan posisi mereka. Saat ini, tujuan China tidak hanya membuat sukses di dalam negeri, tetapi China telah mencapai potensi penuhnya dan menjadi penting secara internasional. Dan seperti halnya Jepang yang kehilangan gelar sebagai produsen kendaraan listrik terbesar dunia, banyak negara dan perusahaan lain juga akan kehilangan gelar mereka. Jadi apakah menurut Anda, China telah memberikan persaingan kepada semua yang teratas? Dan akankah mereka juga akan mencoba membatasi China seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan gagal? Atau apakah mereka akan menjabat tangan China dan membuat kemajuan bersama? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.